wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan soal P3K Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kompetensi Teknis. Sebelumnya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya, anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilaian harian, PTS, pas serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian. Apa kira-kira? Apakah adil, objektif, menyeluruh, sistematis, beracuran, kriteria? Ya, jawaban yang paling mungkin adalah yang menyeluruh atau berkesinambungan. Di situ penilaian hasil belajarnya mencakup semua aspek kompetensi baik kognitif, afektif maupun psikomotor dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah yang menyeluruh. Soal yang kedua, dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian, apakah sistematif, beracuran kriteria, menyeluruh, adil, dan akuntabel. Di sini ada kata kriteria penilaian, berarti jawaban yang paling mungkin adalah beracuran kriteria. Ya. Sistematis adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah. Kemudian yang beracuran kriteria adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang ketiga, menyeluruh, penilaian hasil belajar mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Kemudian ada adil, itu apa? Penilaian hasil belajar tidak merugikan atau menguntungkan peserta didik karena berkebutuhan khusus, latar belakang, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gender. Apa itu akuntabel? Penilaian dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah yang B, beracuran kriteria. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir. IPA yang menerapkan prinsip penilaian kira-kira apa? Sudah dijelaskan di awal. Sistematis, terbuka, menyeluruh, bermakna akuntabel. Ya, betul sekali jawabannya. Coba kita cek pengertian satu persatu. Sistematis, penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik secara berencana dan bertahap. Terbuka itu artinya penilaiannya hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang menyeluruh, ya, penilaian mencakup semua aspek kompetensi yang dinilai menggunakan teknik yang disesuaikan. Kemudian yang bermakna, penilaian hasil belajar hendaknya mudah dipahami, memiliki arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Akuntabel yaitu bisa dipertanggungjawabkan dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah yang terbuka, ya, sudah dijelaskan di awal hingga 1 semester.
Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan, kemudian mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran dengan pendekatan. Ingat, dalam kurikulum 2013 kita ditekankan untuk belajar saintifik. Melihat konteks pernyataan ini, yang paling mendekati adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Ada ya, menanya, mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengasosiasi atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan seperti yang termaktub dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah yang saintifik. Kemudian soal berikutnya. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat intelijensinya atau IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes, apakah seleksi, penempatan, pretest atau post-test, diagnosis atau psikologis. Jawaban yang paling mungkin kira-kira apa? Ya, betul sekali. Coba kita jabarkan satu persatu. Tes seleksi merupakan satu jenis tes yang dimaksudkan untuk menyeleksi atau memilih calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti program. Tes seleksi biasanya diadakan jika jumlah peminat yang mengikuti melebihi dari yang dibutuhkan. Jadi seleksi seperti itu. Bagaimana dengan tes penempatan? Ya, tes untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan tersebut dapat dipakai untuk meramalkan kemampuan pada masa yang akan datang, sehingga dapat kepadanya dibimbing, diarahkan, dan ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan kemampuan dasarnya. Pretest itu merupakan bentuk evaluasi formatif yang berfungsi untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan belajar peserta didik. Kemudian tes diagnosis yaitu tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mapel tertentu. Kalau tes psikologi, kita tahu bahwa tes ini ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis, fungsi kognitif dan emosional tentang individu tertentu. Jadi jawaban yang mungkin adalah tes penempatan. Betul sekali. Mengamati video pembelajaran senam lantai, siswa mempraktikkan gerakan meroda. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah, ingat, dalam RPP ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu harus memenuhi minimal 4 aspek, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Dari pernyataan ini, kira-kira yang kurang apa? Mari kita bahas. Audience. Audience yaitu pendengar atau peserta. Nah, yang dimaksud audience dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik. Jadi siswa sudah ada. Kemudian behavior adalah kemampuan yang diharapkan tercapai setelah mengikuti proses. Jadi siswa mampu mempraktikkan gerakan meroda, ini sudah ada behaviornya. Kemudian ada condition, adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran, pengkondisian. Contohnya setelah mengamati video pembelajaran, itu sudah ada. Jadi yang kurang adalah yang degree. Degree itu apa? Degree adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Jadi lengkapnya kalau sudah ditambah degree adalah setelah mengamati video pembelajaran senam lantai, siswa mempraktikkan gerakan meroda dengan benar atau dengan sesuai. Boleh. Itu adalah contoh dari degree. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah yang degree. Dari banyak definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah
A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, dan E. Kumpulan siswa. Jawaban yang paling mungkin yang mendekati adalah yang betul sekali, yang A. Kumpulan hasil karya siswa. Coba perhatikan. Penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan, baik tugas, karya, prestasi akademik dan non-akademik yang dihasilkan peserta didik. Ya, jawaban yang paling mungkin adalah yang A, betul. Kemudian soal berikutnya, dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Coba, 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Apakah mengerjakan seluruh materi, mengajarkan seluruh materi dengan kurikulum yang ada agar penguasaan lebih baik? 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada post test. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Melaksanakan pelajaran remedial untuk mencari materi yang belum dikuasai, tidak perlu adanya post test lagi. Jawaban yang paling mungkin adalah kita materi yang sudah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi karena hampir seluruh siswa menjawab dengan benar. Ini adalah fungsi dari pretest, mengetahui kemampuan awal siswa. Jadi jawaban yang mendekati adalah yang C. Kemudian seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan adalah prinsip apa kira-kira? Terbuka, akuntabel, objektif, menyeluruh, adil. Ya, jawabannya adalah yang akuntabel. Skor atau penilaian ini bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.